Ya, puji Tuhan, hari ini kita adalah hari pekan saat teduh, ya. Dan setiap tahun di gereja kita ada pekan saat teduh yang selalu mengingatkan kita betapa pentingnya waktu teduh itu di dalam kehidupan kita. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang tema yang berjudul apa? The God Who Seeks, ya. Allah yang mencari. Kita membahas dari Lukas 19, Sakeus. Bagaimana Tuhan mencari Sakeus dan menyelamatkan Sakeus. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema, The God Who Calls. Tuhan atau Allah yang memanggil kita. Memanggil untuk apa? Memanggil kemana? Nah, itu yang akan kita lihat bersama-sama, ya, dari yang didasarkan dari kitab Keluaran, dari kehidupan Musa. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ketiga. Nah, saya akan bacakan ini bagi Bapak Ibu sekalian, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Keluaran 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, saudara, yang pasti bacaan ini mungkin kita berpikir, wah, ini panggilan untuk apa? Untuk bermisi, begitu ya. Nah, hari ini kita tidak bicara tentang misi karena hari ini bukan pekan misi, tetapi hari ini pekan saat teduh. Ya, jadi kita akan melihat apa yang menjadi panggilan Tuhan kepada Musa dan bagaimana panggilan itu terjadi dan apa yang terjadi di dalam hidup Musa ketika dia menerima panggilan itu. Nah, saudara, mungkin kita pernah mendengar atau membaca sebuah buku yang berjudul Not a Fan. Ini sebuah buku yang cukup terkenal dan sangat laris juga, yang ditulis oleh penulisnya Kyle Idleman. Ya. Di dalam buku yang ditulis ini, Not a Fan atau bukan hanya penggemar. Nah, buku ini ditulis dengan sebuah dasar di mana dia melihat, mengamati bahwa ada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan sungguh-sungguh percaya, dan dia aktif juga beribadah setiap hari Minggu, menunjukkan kehidupan yang baik, dan juga dia adalah orang yang melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan dan sibuk melayani Tuhan. Tetapi
tetapi kehidupannya tidak hidup melekat sebagai pengikut Kristus seperti yang seharusnya terjadi bagi seorang murid. Hanya sebagai seorang fans, seorang penggemar, tapi bukan sebagai seorang pengikut yang mendedikasikan hidupnya, memberikan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan bagaimana memberi hidupnya untuk dipimpin, diarahkan oleh Tuhan. Dia memang ke gereja rajin, bahkan puluhan tahun melayani, tapi tidak pernah memberi hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Nah, buku ini buku yang sangat baik. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi pada Musa. Musa juga adalah umat Tuhan, keturunan Abraham. Tapi kita akan melihat bagaimana kehidupannya sebelum dia menerima panggilan, yang tadi kita baca itu panggilan Musa, dan setelah atau ketika dia menerima panggilan, apa yang terjadi. Nah, maka hari ini kita akan melihat dua hal. Ya, yang pertama tentang apa yang sebelumnya, dan kemudian apa yang terjadi ketika Musa menerima panggilan. Nah, Allah memanggil kita ketika kita bersembunyi darinya. Nah, kita akan melihat dari ayat yang pertama bagaimana kehidupan Musa. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Jadi Musa pada waktu dipanggil Tuhan, dia dalam kondisi sebagai seorang gembala. Nah, kita tahu kehidupan Musa dapat dibagi dalam 3 fase. 40 tahun pertama adalah Musa di Mesir. 40 tahun kedua Musa di Midian. 40 tahun ketiga Musa di padang gurun memimpin orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Walaupun Musa sendiri akhirnya tidak masuk ke tanah Kanaan. Nah, sudah di Mesir 40 tahun yang pertama kita tahu pada waktu Musa dilahirkan, waktu itu ada perintah dari Firaun bahwa semua anak laki-laki orang Ibrani, orang Yahudi, itu harus dibunuh. Karena jumlah mereka terlalu banyak, bahkan sudah mau melebihi orang Mesir. Sehingga kalau tidak hati-hati ini bisa muncul pemberontakan. Tapi kemudian Musa bisa diselamatkan lewat orang tuanya menaruh dia di atas keranjang dan dialirkan di atas sungai Nil. Dan pada waktu putri Firaun mandi melihat keranjang ini dan menjumpai dan melihat bayi Musa yang sangat imut dan menyenangkan waktu itu, sehingga pada waktu itu kemudian dia mau mengadopsinya. Nah, kemudian ketika mau ambil, maka kakak dari Musa ini mengikuti keranjang itu, maka berkata kepada putri Firaun, apakah kamu mau kenalkan dengan seorang ibu yang bisa menyusui anak ini? Maka kemudian akhirnya deal ketemu, dan kemudian ibu ini siapa? Adalah ibunya Musa sendiri. Sehingga kemudian Musa dititipkan ke rumah ini di dalam penjagaan dan didikan orang tuanya, dan ketika sudah besar baru dikembalikan ke putri Firaun dan kemudian mulai dididik di dalam pendidikan Mesir. Dan pada waktu dia menjadi dewasa, dia melihat orang-orang sebangsanya dianiaya dan kemudian dia membunuh salah satu orang Mesir dan menyembunyikan mayatnya. Tetapi walaupun mayatnya disembunyikan, ternyata berita Musa membunuh orang Mesir itu sudah menyebar. Maka Firaun sudah berikhtiar untuk membunuh Musa. Maka Musa lari ke Midian. Dan di Midian itu selama 40 tahun. Jadi saudara, ketika kita lihat di Midian lari, wah itu jauh sekali. Mesir itu yang di ujung sana tuh. Ya, yang kemungkinan itu Musa tinggal di situ. Dan kemudian Midian itu ada yang di bawah sini, sebelah kanan itu, land of Midian di situ. Dan waktu Tuhan menampakkan diri itu di Gunung Sinai, di Gunung Horeb. Itu nyeberangi begitu. Jadi dia muter sampai ke situ. Ya. Nah, kurang lebih Gunung Sinai itu seperti ini. Kalau kita yang sudah pernah ke Israel, siapa yang sudah? Saya belum. Katanya ini salah satu pemandangan yang sangat bagus di pagi hari. Itu banyak turis. Tetapi kalau kita lihat, ya, jangan lihat orangnya. Seandainya orangnya itu dihilangin, maka padang gurun yang tempat Musa menggembalakan itu seperti itu. Begitu kering, dan kalau ada semak-semak belukar, itu bukan tempat yang ditumbuhi tanaman begitu banyak, tetapi hanya spot-spot atau area-area tertentu, dan itu bukan tanaman yang betul-betul subur seperti yang kita bisa lihat di Indonesia, tetapi lebih ke semak
tapi juga semak yang kering. Disitulah dia menggembalakan. Nah saudara, Midian ini menjadi sebuah simbol bahwa Musa bukan hanya menjauh dari orang Israel, dari orang Mesir karena takut. Tetapi Musa, ini juga menjadi sebuah lambang, Musa menjauh dari Tuhan. Kenapa bisa dikatakan begitu? Oleh karena tidak ada di dalam catatan Alkitab menunjukkan bahwa Musa ketika 40 tahun di Midian, Musa beribadah kepada Tuhan. Musa mencari Tuhan. Tidak ada. Tetapi Musa mungkin menjauh dari Tuhan oleh karena apa? Dikuasai oleh kekecewaan, kegagalan hidupnya. Dia merasa dirinya sudah gagal. Dia sudah juga tidak bisa melakukan apa yang dia impikan. Dia merasa hidupnya sudah selesai. Dan dia kemudian menikah dengan orang Midian dan kemudian menggembalakan domba dan juga menghabiskan hidupnya di padang gurun yang sepi seperti itu. Saudara, bukan hanya dia menjauh dari orang Israel dan orang Mesir karena takut, tetapi lebih juga dia menjauh dari Tuhan oleh karena ada kekecewaan di dalam hatinya. Saudara, saya tidak tahu hari ini apakah kita pernah atau sedang mengalami kekecewaan oleh karena mungkin sakit tertentu, oleh karena mungkin kondisi keluarga kita yang mengalami sakit tertentu, atau oleh karena pekerjaan kita yang kita tidak berkembang sesuai yang kita harapkan, atau bahkan kolaps. Keluarga kita yang menimbulkan kekecewaan dalam hati kita dan kita merasa Tuhan tidak bersama-sama kita lagi, tidak mengasihi kita. Dan kita kecewa. Dan kita sengaja menjauh dari Tuhan. Bukan hanya itu. Bisa saja kemudian ketika kita datang ke gereja tiap minggu, bahkan aktif melayani Tuhan, kita pun sedang sebetulnya menjauh dari Tuhan. Saya pernah bertanya kepada seorang yang melayani Tuhan. Melayani sungguh-sungguh. Orang juga mengakui pelayanannya bagus. Saya tanya, bagaimana waktu teduh kamu? Ada waktu teduh dengan kesibukan semuanya ini? Dia katakan, ya kalau sempat saya akan baca firman Tuhan dan sekilas membaca firman Tuhan. Saudara, itu bisa saja terjadi. Walaupun mungkin kita kecewa dan tidak ke gereja, tapi bisa saja kita ke gereja. Dengan kesibukan pekerjaan, kesibukan pelayanan, itu kita justru menjauh dengan sengaja dari Tuhan. Karena kita tidak ingin hidup kita dipimpin, diarahkan oleh Tuhan. Nah, saudara, Musa dipenuhi perasaan gagal. Tidak layak. Kehilangan identitas, harga diri. Dan tidak membiarkan Tuhan masuk di dalam hidupnya. Dia memilih hidup sendiri. Tidak lagi mempedulikan dan melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Maka tidak heran ketika kemudian Tuhan memanggil Musa, Musa katakan, siapa aku ini Tuhan? Dia sudah kehilangan identitas dirinya. Kehilangan harga dirinya, siapa sih aku Tuhan? Tapi bukan cuma itu. Dia merasa dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dia sudah merasa tidak bisa. Walaupun awalnya dia sangat gagah sekali. Tapi kemudian bukan cuma itu. Dia juga sudah tidak peduli kepada Tuhan. Dia katakan, walaupun Tuhan panggil, dia bilang, ah Tuhan, utuslah orang lain saja, gak usah aku. Artinya apa? Tuhan, aku gak peduli. Kamu mau apa? Aku gak mau Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apakah hari ini kita sedang mengalami hal demikian. Kalau ini yang terjadi, maka kita mungkin melarikan diri karena malu, gagal karena peristiwa tertentu, atau kecewa kepada Tuhan, keadaan. Tetapi Allah adalah Allah yang tetap memanggil kita. Tetap berinisiatif memanggil kita. Ia memanggil kita tepat di tempat kita bersembunyi. Kita bersembunyi dengan semua kegagalan kita dan menolak Tuhan. Kita sembunyi dengan segala kesibukan dan cita-cita meraih apa yang kita mau dan menjauh dari Tuhan. Kita coba untuk melakukan semua hal yang sepertinya baik dalam pelayanan, tapi sebenarnya kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi di saat itulah, di tempat itulah Tuhan memanggil kita. Saudara, pertanyaannya adalah, bahkan ketika kita menarik diri dari Allah, Ia tidak menarik diri dari kita. Dia terus mengejar, Dia terus mencari kita dan memanggil kita.
Sebab panggilannya tidak bergantung pada kesiapan kita. Dia tidak merasa bahwa kita siap baru kita dipanggil. Tapi melainkan pada belas kasihan Tuhan kepada kita. Nah, saudara, pertanyaannya, kita dipanggil untuk apa? Nah, yang kedua kita akan lihat, Allah memanggil kita yang pertama dan terutama adalah untuk berelasi dengan Dia. Ayat 4 katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Tuhan di dalam segala keterbatasan Musa, di dalam segala usaha Musa untuk mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan, menjauh Tuhan, dan tidak peduli kepada Tuhan. Tapi Tuhan mendatangi Musa dengan tanda itu, menarik Musa untuk mau mendekat kepada Dia, karena Tuhan ingin berelasi dengan Musa. Tuhan melihat bahwa berelasi dengan Musa dan dengan setiap kita adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi dirinya. Buat Tuhan itulah sesuatu yang penting, yang utama. Bukan hanya Dia menyelamatkan kita dari dosa, supaya kita masuk ke surga. Bukan cuma itu, tapi kerinduan utama Tuhan adalah kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Nah, saudara, itulah sebabnya Injil bukan hanya tentang Allah. Injil kabar baik, ya, bukan hanya tentang Allah yang mencari dan menyelamatkan kita, tetapi juga tentang Allah yang memanggil kita untuk berjalan bersamanya dan menjadi rekan kerjanya. Nah, saudara, kita akan lihat bersama apa saja yang terjadi pada waktu Musa menerima panggilan ini. Dan pada waktu kita nanti melihat ayat per ayat yang kita bahas bersama, kita telusuri, bayangkan bahwa pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, seperti pada waktu kita bersaat teduh, waktu yang kita khususkan untuk kita membaca Alkitab dan Tuhan berbicara kepada kita. Ya, mari kita akan lihat bersama-sama. Di dalam ayat 4a, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu dan berkata kepadanya, Musa, Musa. Saudara, ini satu hal yang sangat penting sekali, bahwa Tuhan ternyata adalah Tuhan yang mengenal Musa dan menyapa Musa secara pribadi. Dan ini sesuatu hal yang ketika kita bersaat teduh, ini sesuatu yang penting di mana kita merasakan Tuhan dengan kita, ini sesuatu hal di mana Tuhan menyapa kita secara pribadi, dan itu sesuatu hal yang sangat spesial dan sangat bernilai. Saya ingat dulu pada waktu saya masih remaja, awal-awal saya pergi ke gereja, di sini juga, itu pakai lantai 3. Ya. Nah, pada waktu itu saya datang beberapa kali, sudah beberapa kali, dan pada waktu saya duduk, selama ini memang tidak ada yang ngajak bicara dan berkenalan, kecuali ada satu teman yang setiap minggu itu menjemput saya dan mengajak untuk ke gereja. Setiap minggu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ketemu, waktu makan gitu ya, ketemu, ada istrinya saya kasih tahu, ini suamimu yang bawa saya mengenal Tuhan. Nah, saudara, tapi tidak ada satu orang pun yang menyapa, berajak kenalan ke saya setelah beberapa minggu. Tapi kemudian hari itu saya duduk. Ketika saya duduk, kemudian dari belakang tiba-tiba ada yang menyentuh bahu saya. Dan kemudian memanggil nama saya. Tikjiang, piye kabarmu? Gitu kan. Kira-kira siapa? Pak Philip, Pak Kokwanghan. Sebagian dari kita pernah dibimbing oleh dia. Saya belum pernah menyebut nama saya ke dia. Dia juga belum pernah kenalan langsung, tapi dia tahu nama saya. Dan saya merasa bahwa saya sangat diterima, apalagi dia pembimbing remaja pada waktu itu. Jadi saudara, pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa, Musa. Saudara, ini sebuah panggilan pribadi. Dia tahu sekarang Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan menyapa dia. Maka kemudian ayat 4b dikatakan, Musa menjawab, ya Allah. Di mana dia menunjukkan hati yang terbuka, ya Tuhan, ada apa? Saudara, pada waktu kita saat teduh, kita penting untuk memiliki sikap hati yang seperti ini. Ketika kita datang, ya Tuhan, aku datang kepadamu. Kita membuka hati kita kepada Tuhan,
Tuhan berbicaralah kepadaku. Saudara, sikap hati ini penting. Bukan saja kita membaca Alkitab cepat begitu, enggak. Tapi dengan sikap hati bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ya Tuhan, inilah aku. Ini menunjukkan kerendahan hati. Ini juga menunjukkan bahwa sikap hati kita ingin diarahkan oleh Tuhan. Bukan hanya kita sekedar membaca dan kemudian selesai cepat-cepat untuk kita merasa hati damai sudah selesai kewajiban untuk baca Alkitab. Bukan itu. Tapi dengan sikap hati di mana Tuhan berbicaralah kepadaku. Nah, sikap hati seperti ini yang akan memberikan perubahan besar di dalam hidup seorang. Tuhan menyapa kita betul, tapi hal penting lainnya adalah sikap hati. Saudara, saya menjumpai, tidak banyak, tapi ada orang-orang yang sudah melayani lama, saat teduhnya lancar tiap hari. Bukan cuma dalam 1 tahun, 2 tahun. Sudah puluhan tahun saya kenal dia, saat teduhnya tiap hari lancar. Tapi karakternya tidak pernah berubah. Akhirnya orang melihat dia, ya maklum, memang dia orangnya begitu. Kenapa? Karena ada satu hal pada waktu saat teduh. Tidak pernah ada hati yang memberi diri, merendahkan diri. Ya Tuhan, ini aku. Surah ini bahaya sekali. Berikutnya kita akan lihat ayat 5. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa seperti ini, dialog ini, maka Musa baru menyadari bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Dia nggak bisa sembarangan. Saudara, saat teduh itu adalah waktu di mana kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan setiap hari kita lakukan. Dan salah satu hal yang penting di dalam hidup kita adalah bahwa kita bisa merasakan betapa Tuhan adalah Tuhan yang betul-betul kudus. Waktu kita baca firman Tuhan, kita merasakan kekudusan Allah sehingga kita merasa bahwa saya tidak layak. Bukan oleh karena saya berbuat dosa, tapi kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau memilih saya, kalau saya masih boleh jadi, kalau saya bisa menjadi anak Tuhan, diampuni. Itu semata-mata Tuhan berbelas kasihan kepadaku. Saudara, kita bisa melihat kekudusan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu hari ini mungkin kita sudah aktif membaca Alkitab tiap hari. Kapan terakhir kita merasakan kekudusan Tuhan melingkupi kita pada waktu kita bersaat teduh? Atau kita tidak merasakan itu? Berikutnya, kemudian Tuhan berkata, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sudah mulai saat itu, Musa sebelumnya tidak pernah berinteraksi dengan Tuhan. Tidak ada catatan di dalam Alkitab tentang hal itu. Tapi mulai hari itu, ketika dia berdialog dengan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya siapa dia. Dari situlah kemudian Musa mulai mengenal siapa Tuhan. Yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Maka mulai dia teringat apa yang sudah dilakukan Tuhan di masa lalu yang diceritakan oleh orang tuanya kepada dia. Saudara, firman Tuhan saat teduh akan menolong kita untuk lebih mengenal siapa Tuhan. Dan itulah yang sangat penting. Ketika kita tahu siapa Tuhan, maka sikap kita di dalam hidup, ketika kita menghadapi kesulitan dan sebagainya, kita akan berbeda karena kita tahu siapa Tuhan yang memimpin hidup kita. Berikutnya ayat 6b. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, saudara, ini satu pengalaman rohani Musa yang sangat spesial. Dia belum pernah alami sebelumnya, tapi sekarang ketika Allah menyatakan diri dalam kemuliaan, dia menutup mukanya karena dia tahu memandang kekudusan Tuhan dan dia memandang Tuhan dengan rasa hormat. Saudara, hari ini orang-orang percaya tidak sedikit datang ke gereja, melayani dan sebagainya, senang dengan mendengarkan khotbah-khotbah yang sangat bagus, sangat mendalam, menggali Alkitab, banyak hal yang bisa kita tahu. Saudara, itu tidak salah.
Saudara, tetapi masalah kekristenan hari ini bukan banyaknya pengetahuan Alkitab. Masalah kekristenan hari ini adalah seberapa kita menghormati Tuhan di dalam hidup kita. Dan waktu teduh membaca firman Tuhan setiap hari, kita diperhadapkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan membentuk kita, membuat kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Ketika kita kehilangan rasa hormat kita kepada Tuhan, meskipun aktif seperti apa, tinggal tunggu waktu, kita bisa menyimpang, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Surah berikutnya, apa yang terjadi? Kemudian ayat 7, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Surah kata-kata ini menurut saya, ini mengagetkan Musa. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Kenapa? Musa selama ini berpikir, mungkin Tuhan sudah tidak ada lagi bersama orang Israel. Maka pada waktu dia di Mesir, dia berjuang dengan cara pikirnya sendiri. Dia berjuang dengan caranya sendiri untuk menolong orang Israel. Tetapi ketika dia berinteraksi dengan Tuhan, dia mulai tahu isi hati Tuhan. Bagaimana hati Tuhan terhadap orang Israel. Kasih Tuhan terhadap orang Israel. Dan sudah pada waktu kita baca firman Tuhan, kenapa sering kali bisa terjadi bahwa kita sudah jadi orang Kristen lama, tetapi tidak ada kerinduan untuk membawa keluarga kita percaya Yesus. Karena kita tidak dapatkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi juga keluarga kita yang belum percaya. Tuhan mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Maka kita mulai tahu hati Tuhan. Dan pada waktu saat itu hati kita disesuaikan, mendapatkan hati Tuhan. Dan surah itulah yang terindah. Surah ini halaman yang terakhir. Kita akan lihat ayat yang ke-8. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Surah Musa juga tidak menduga kalimat ini. Dia pikir dia yang harus berjuang sendiri. Tapi ini menunjukkan cara kerja Allah, cara Allah bertindak. Bahwa ketika Allah mengasihi manusia, Allah peduli kepada orang-orang yang belum percaya, maka Allah sendiri turun. Bukan hanya Allah di sana dan suruh kita kerja, tapi Allah sendiri turun dan bersama-sama kita dijadikan rekan kerjanya, bekerja bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, ini satu hal yang sangat penting. Pada waktu kita melayani, pada waktu kita hidup, kita tidak sendiri. Dan ketika Tuhan memanggil kita melayani, Tuhan turun bersama-sama dengan kita untuk kita melayani bersama dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya penting. Kalau kita hari ini sebagai pengurus, apalagi awal tahun akan bikin program, programnya bukan copy-paste program tahun lalu. Tapi kita betul-betul bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa tahun ini untuk pelayanan yang Tuhan kasih ke saya? Tuhan mau bikin terobosan apa? Tapi kadang kita malas untuk bergumul berdoa dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau turun bekerja bersama-sama kita. Dan itu berarti kita tidak sendiri. Kita perlu libatkan Tuhan. Kita perlu cari tahu dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan mengarahkan kita. Surah berikutnya. Ayat 9-10. Sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun. Surah ini kalimat yang sangat penting. Ketika Musa mendengar Tuhan berkata bahwa sekarang aku yang mengutus engkau untuk pergi. Memang Musa awal-awalnya menolak. Sudah, tetapi ini adalah satu waktu yang sangat penting sekali. Oleh karena apa? Kita perlu tahu persis dari Tuhan. Apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan dalam pelayanan. Dan Tuhan mengarahkan saya untuk melayani. Pastikan hari ini, pada waktu kita ambil pelayanan, itu betul-betul merupakan sesuatu yang kita gumulkan dengan Tuhan. Dan memang ini yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Jangan berpikir bahwa, saya melakukan ini karena ini kelihatan hebat. Ini kelihatan sesuatu yang bisa kelihatan keren kalau aku pelayanan seperti ini. Bukan itu penilaiannya. Meskipun tidak kelihatan keren, tapi ketika Tuhan ingin kita melayani, misalnya hanya penyambutan, kerjakan itu dengan serius. Kerjakan itu dengan sungguh karena kita tahu Tuhan yang suruh kita. Dan itu dari saat itu kita berkembang relasi kita dengan Tuhan. Dan banyak sekali kesaksian orang yang melayani di penyambutan oleh karena dia berdiri di situ
Dia tahu Tuhan mau pakai dia di situ. Dia tersenyum, dia menyapa, dan tidak sedikit orang mau percaya kepada Yesus. Karena apa? Bukan karena yang khotbah, karena yang penyambutan. Jadi saudara, cari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dengan cara gimana? Tidak bisa. Kita hanya berkata, Tuhan aku mau lakukan ini. Kita perlu luangkan waktu tiap hari. Karena yang dicari Tuhan bukan pelayanan kita yang pertama. Yang dicari Tuhan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Ketika kita dekat, kita tahu isi hati Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tahu Tuhan arahkan kita kemana. Sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang merupakan pengabdian kita, dedikasi kita hanya kepada Tuhan. Meskipun orang tidak menilai itu sesuatu yang penting. Ini penting sekali. Ya. Nah, yang berikutnya ayat 11, kemudian Musa berkata, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun. Saudara, saat teduh itu menolong kita untuk terus belajar rendah hati. Musa pada waktu dia di Mesir, dia bisa berkata dalam hati, aku akan melakukan ini untuk bangsaku. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada dia, dia katakan, siapakah aku ini Tuhan? Maka aku harus menghadap Firaun melakukan ini. Dia tahu keterbatasan dirinya. Pada waktu dia menyadari keterbatasan dirinya, dia tidak mengandalkan dirinya. Pada waktu dia tidak mengandalkan dirinya, dia lebih berserah kepada Tuhan. Dan dia melakukan pelayanan dengan sukacita. Dia melakukan pekerjaan dengan sukacita. Dan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan bukan dalam gereja, pekerjaan-pekerjaan bisnis dan sebagainya, dia gumulkan sebagai sebuah pengabdian kepada Tuhan. Sebab bisnis, usaha, itu juga menjadi bagian yang menyita waktu kita. Betul tidak? Dan waktu kita adalah milik Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa segala apa yang kita lakukan dengan waktu kita adalah seharusnya juga kita lakukan bersama dengan Tuhan. Sebab seluruh hidup kita milik Tuhan. Bahkan pekerjaan, apa yang kita kerjakan, itu juga kita perlu doakan dan serahkan pada Tuhan. Mungkin kita merasa tidak mampu, tapi justru saat teduh itu akan menolong kita untuk menyerahkan diri dan bergantung kepada Tuhan. Maka kemudian Tuhan memberikan janji, bukankah aku akan menyertai engkau. Nah, saudara, saya tidak tahu hari ini apakah kita sudah punya waktu saat teduh secara pribadi. Kalau kita belum, ini kesempatan untuk kita belajar memiliki waktu teduh. Pertanyaan kedua, ketika hari ini kita sudah punya waktu teduh rutin, apakah kita punya pengalaman-pengalaman rohani yang seperti ini? Di mana kita makin mengenal Tuhan, di mana kita makin hormat kepada Tuhan, di mana kita makin merendahkan diri, dan kita makin dekat dengan Tuhan. Saudara, membaca Alkitab sendiri bukanlah tujuan akhirnya. Jadi saudara, kalau tidak baca Alkitab, nanti Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak berkati, dan sebagainya. Bukan itu tujuan akhirnya, baca Alkitab. Tapi membaca Alkitab itu hanyalah sarana untuk membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Serta menjalin relasi yang hidup, yang intim, dan yang memuaskan dengan Dia. Sehingga pada waktu kita membaca Alkitab, disitulah Tuhan berbicara kepada kita. Karena Tuhan tidak berbicara secara audible. Tapi Tuhan berbicara lewat Alkitab. Dan ketika Tuhan berbicara lewat Alkitab, Tuhan menyatakan dirinya. Lewat perasaan kita, lewat cara berpikir kita, pengalaman kita, kita mengalami bahwa kita ada relasi yang dekat, yang hidup dengan Tuhan. Dan ketika kita mengalami itu, maka kepuasan hati kita, hidup kita terletak di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita tidak menggantungkan kepuasan hidup kita dari pencapaian-pencapaian kita, dari pengakuan-pengakuan kita, orang lain kepada kita, tapi karena relasi kita dekat dengan Tuhan, itu sudah memuaskan kita dan membuat kita bersyukur di dalam hidup ini. Saudara, the God who calls, Allah yang memanggil. Hari ini mungkin kita sudah percaya Yesus, kita sudah menerima keselamatan. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita sedang menjauh dari Tuhan? Ataukah hari ini kita mau dengan penuh sukacita mengatakan, Tuhan, aku mau mendekat kepadamu. Mendekat caranya bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali kita memberi waktu setiap hari untuk kita membaca firman Tuhan.
mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita membuka diri kita untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan arahkan. Dan disitulah nanti akan terjadi pengalaman-pengalaman rohani yang sangat indah. Pada waktu saya pertama kali percaya Yesus, umur 15 tahun, saya ke gereja, saya melayani. Tetapi pada waktu itu, saya bertumbuh di dalam iman, bukan oleh karena khotbah hari Minggu. Khotbah hari Minggu, iya, menolong untuk kita tahu banyak hal. Tetapi untuk pertumbuhan rohani, tidak bisa tidak. Waktu bersaat teduh setiap hari, itulah yang menentukan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Membuka hati, Tuhan mengoreksi, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita memperbaiki hidup kita. Itu dilakukan Tuhan setiap hari ketika kita mau membuka diri kepadanya. Nah, saudara, kalau hari ini kita belum memiliki waktu teduh secara rutin setiap hari, nah ini ada tools, alat yang sangat menolong kita. Ini ada app-nya, Our Daily Bread. Ini bisa dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin juga ada ini. Ya, tinggal nanti kita download, terus nanti pilih setting bahasanya, keluar semua itu bahasanya, yang bisa bahasa Spanyol juga bisa. Nah, sudah ini sangat menolong sekali. Saya waktu dulu pertama kali percaya Yesus pakai ini, Our Daily Bread ini. Sampai puluhan tahun, 20 tahun lebih saya pakai ini. Dan ini sangat menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan cuma itu, ini juga ada versi audionya. Setiap hari. Nanti ada versi audionya, yang kalau mungkin orang tua kita kesulitan untuk membaca, bisa diputarkan audionya Our Daily Bread ini. Ya. Terus kalau untuk kita yang sudah saat teduh rutin, kita ingin challenge lebih, ya, yang agak sedikit lebih berat, di dalam app-nya ini ada bahan renungan 1 tahun, itu yang berjudul My Utmost for His Highest. Jadi pengabdianku bagi kemuliaannya. Saya 3-4 tahun ini pakai itu, dan itu sangat menolong kita untuk mengoreksi hal-hal yang tersembunyi dari dalam hati kita yang kadang-kadang bisa saja kita terlewatkan. Dan itu sangat baik sekali. Ada di app ini juga. Nah, ini bisa download sekarang. Misalnya, ya. Nah, kemudian renungan juga kita punya gereja tiap hari memberikan renungan online, bisa diakses di YouTube. Ya, dan ini Pak Ponco yang mengisi, Bu Yunike mengisi, ya, Pak Ongki, teman-teman hamba Tuhan, ya, kecuali saya. Ya. Jadi teman-teman hamba Tuhan yang lain yang mengisi. Nah, saudara, ini sebuah tools yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin untuk kita yang utama, kita diselamatkan, betul. Tapi setelah diselamatkan, yang utama dan pertama, Tuhan ingin kita dekat dengan Dia, memiliki relasi yang hidup, mengalami Dia, dan betul-betul merasakan bahwa hanya Tuhanlah kekuatan di dalam hidup kita, yang berarti dalam hidup kita.